Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, sudah mengagungkan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita untuk terus bertumbuh dalam Dia dan terus memuliakan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Dan saya juga ingin menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara yang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia ini. Dan jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walau di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, bro. Yesus itu bukan Juru Selamat, bro. Dia hanya utusan, bro. Dia adalah manusia biasa. Ya, kalau mereka tidak mengerti, memang ya, saya sering kali katakan di dalam Yesus ada dua pribadi atau sifat, yaitu dalam kemanusiaannya, dalam keilahiannya. Dalam kemanusiaannya dia mati. Saya akan terus berkata ini bahwa dia mati untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa-dosa kita, dan turun ke dalam dunia jurang maut, dan kemudian mengambil kunci jurang maut dan kerajaan maut. Kemudian dia naik ke surga untuk menyatakan iman kita. Tadi pagi saya berbicara, walaupun mungkin terlambat nanti, berbicara soal tubuh kebangkitan, ya, dan juga tentang bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu akan membawa kita kepada pondasi yang benar. Itulah pondasi iman kita. Jadi kalau Yesus yang mati itu tidak dibangkitkan, atau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Ya. Tapi karena dia bangkit, kata firman Allah dalam 1 Korintus 5 ayat 20, maka iman kita tidak akan menjadi sia-sia. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami dan kami membuka hati kami, dan Tuhan memberkati kami semuanya, baik kami yang ada di sini maupun yang ada di luar sana. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan puji nama Tuhan. Alkitab katakan, Yesus mengatakan bahwa dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pilihlah Yesus dalam hidupmu, kau akan selamat. Dan puji nama Tuhan. Dan pagi ini saya akan membacakan dua ayat dari 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. 1 Korintus 16 ayat 13-14 saya akan bacakan bagi kita. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Puji nama Tuhan. Jadi ini adalah final instruction. Judulnya adalah final instruction, di mana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Kita tahu jemaat di Korintus ini mempunyai tujuan untuk melawan ajaran-ajaran yang tidak menyenangkan, ajaran-ajaran yang menentang ketuhanan Yesus, dan sekaligus bagaimana orang-orang percaya harus hidup, ya. Bagaimana orang-orang percaya itu harus hidup di tengah-tengah generasi yang bengkok, di tengah-tengah generasi yang rusak, di tengah-tengah masyarakat yang begitu luar biasa korupnya. Jadi bagaimana kita hidup? Alkitab katakan, inilah yang dikatakan final instruction, arahan terakhir dari si Paulus kepada jemaat. Yang pertama dikatakan watch, berjaga-jagalah. Jadi penting bagi kita selalu waspada, karena kita tidak tahu serangan itu kapan datang, kapan tiba-tiba datang, kita tidak tahu. Tetapi saya mengatakan
Yesus sudah berkata dalam Matius 26 ayat 41 di sana dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging yang kita miliki ini lemah. Ya, daging ini kan sering menyeret kita kepada perbuatan-perbuatan keangkuhan. Daging ini menyeret kita kepada keegoisan. Daging ini menyeret kita kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Daging ini menyeret kita kepada keinginan mata, keinginan daging, keinginan keangkuhan hidup dan lain sebagainya. Dan kita sudah lihat bagaimana akibat Eva, ya, Hawa, ya, tidak berjaga-jaga. Bayangkan ketika datang ular, "Hai Hawa, lagi ngapain nih?" "Oh, lagi jalan-jalan saya di taman." "Mana suami?" "Itu loh, masih ngurus-ngurus." Nah, setan bilang, "Oh, kamu lagi lihat-lihat apa?" "Ini loh buah yang ada di sekitar Taman Eden ini." Lalu setan bilang begini, "Oh, tentulah Tuhan telah berfirman kepadamu bahwa kamu tidak boleh makan buah yang ada di seluruh." "Oh enggak, kami boleh makan semua buah ini, tapi terkecuali pohon yang ada di tengah pohon kehidupan itu. Kalau kami makan itu pohon pengetahuan dan baik itu, kami akan mati." Setan masuk, "Oh enggak, kamu enggak mati. Kamu akan sama seperti Allah, tahu yang baik, tahu yang buruk." Ya, dia tidak berjaga-jaga, dan pada akhirnya dilihatnya buah itu, dipetiknya, dimakan, diberi lagi pada suaminya. Bukan suaminya, "Oh enggak terlibat saya di situ." Ya. Tapi dia mungkin karena cintanya pada Hawa, "Oh ya sudah, kamu sudah jatuh dalam dosa, mau apa lagi?" Ya sama-sama. Kan begitu. Kita lihat ada suami istri pengedar narkoba, ada suami istri menjadi penipu mobil-mobil sewaan, disewa lalu diembat, dijual kemana. Wah, mengerikan. Dan kita sebagai orang-orang percaya harus waspada. Yang mau saya tekankan adalah kewaspadaan kita harus tetap. Yesus mengajar kita berjaga-jaga dan berdoa. Saya 2 hari berselang 1 hari saja berdoa malam, karena saya tahu bahwa hidup ini begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan. Jadi saya mengambil sikap untuk hanya tinggal berdoa semalam-malaman saya di hadapan Tuhan, dan kemudian Jumat malam kami berdoa lagi. Itu hari Rabu, hari Kamis ada istirahat, tetapi saya tidak bisa full istirahat. Dan hari Jumat kita kita sama sekali tidak istirahat karena ada kegiatan-kegiatan, dan sampai jam 8 masih ada kegiatan. Jam 10 kita mulai doa sampai jam 4, jam setengah 4. Itu melelahkan. Ya. Saya coba bangun tidur, dan saya sudah tidur ya. Tetapi karena ributnya anak-anak anjing ya saya karena mungkin saja belum makan, betul dia belum makan karena tidak ada makanan. Saya suruh anak saya beli makanan supaya saya bisa melanjutkan tidur saya, tetapi pada akhirnya saya tidak bisa tidur lagi, dan kemudian saya mengerjakan apa yang saya harus kerjakan, berdoa di tempat ini, ya, dan kemudian dapatlah ini, ya, supaya dalam bagaimana kita hidup yang pertama itu adalah instruksi dari si Paulus kepada jemaat supaya berjaga-jaga, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ada bahaya spiritual danger, ada bahaya spiritual yang sedang menganga, mengganggu mereka. Karena kalau kita baca kisah 1 Korintus
ini ada banyak pelanggaran, baik pelanggaran seksual, pelanggaran dalam bidang-bidang yang lain yang ya ngeri lah ya. Anda bisa baca sendiri. Dan bagaimana bahaya ini bisa masuk ke dalam kehidupan orang-orang percaya dan mengikuti tradisi orang-orang yang tidak ada masalah. Ya, dia dengan ibunya dia kawin nggak ada masalah. Dengan apanya dia apa? Yang penting mereka suka-suka mereka. Dengan sekarang ini apa itu? Kristen progresif, nggak usah ke gereja, nggak apa-apa. Hal kita sudah mengatakan jangan sekali-kali kamu meninggalkan, tapi mereka enak-enaknya aja untuk memuaskan telinga. Apa yang ada dalam Alkitab, coba mereka bantah. Karena untuk mengenakan telinga manusia. Tapi Alkitab mengatakan, watch. Paulus sudah ingatkan, kalaupun malaikat turun dari surga menyimpangkan sesuai dengan firman Allah ini, jangan kamu percaya. Bahkan dia katakan, aku sendiri pun kalau aku sampai menyimpangkan ajaran Injil ini, jangan percaya. Wah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya dia berkata, jangan-jangan aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Kenapa? Tidak sesuai. Tapi ya syukur kepada Tuhan bahwa kita lihat bagaimana pada akhir hidupnya, bahwa dia betul-betul dia telah melahirkan apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 17 itu. I have thought we could fight. Aku telah berjuang dengan perjuangan yang baik. I have finished the race. Aku telah mengakhiri pertandingan. Jadi satu lagi, masih ingat? I have finished the race. I have kept the faith. Jadi aku telah menjaga iman. Itu mulut saya itu. Jadi kami sering memperkatakan firman karena saya tahu bahwa firman itulah yang mengubah. Saya ingat bagaimana seorang anak saya disiplin dengan menulis ayat 5.000 kali. 5.000 kali selama 6 bulan. Jadi 5.000 kali. Ini ayatnya itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu 6.000 kali selama 6 bulan. Karena itu akhirnya dia nggak mau datang ke sekolah. Setiap pelajaran saya, pelajaran agama, ya nggak mau datang ke sekolah. Lalu saya menghubungi kepala sekolah dan saya beritahu, lalu dihubungi orang tuanya, dibilang, oh saya maki-maki lah di situ ya, guru apa kamu, apa macam-macam lah. Terus saya bilang, Bapak, kita tidak usah bertengkar di telepon ini, datang ke sekolah, saya siap menerangkan. Lalu datang anak ini, datang dia, tapi dengan anak Bapak, jangan sendiri Bapak, supaya nanti Bapak dengar, saya akan berkata A di atas A, B di atas B. Selebihnya saya tahu itu berasal dari si setan. Jadi Bapak harus ingat dulu, jangan dulu amarah Bapak saja, apa Bapak katakan kepada saya. Besok datang sekolah, besoknya dia datang. Saya juga datang, anaknya juga datang. Saya terangkan, kenapa Pak saya menyuruh anak Bapak itu 5.000 kali menulis Alkitab, ayat Alkitab. Harapan saya yang paling dalam, harapan saya yang paling dalam, supaya anak Bapak berjumpa dengan Yesus dan Yesus menyelamatkan dia. Karena anak Bapak ini sudah kronis, nggak ada yang bisa menyembuhkan dia, Pak. Dia sudah penyakit kronis. Jadi kalau dia mau sembuh hanya karena firman. Pada mulanya dia menulis, tapi setan mengupaya, jangan kau tulis, nanti kau kena dengan firman itu. Jadi bukan seperti Bapak bilang, dia 6 bulan kesempatan ini Pak, dengan harapan selama 6 bulan itu, doa dan harapan saya berdoa supaya dia bertemu dengan Yesus. Sampai Bapak apapun apa, saya enak Bapak yang ngomong. Tanya nih Bapak, anak Bapak ini, lalu ditendang,
apa anaknya itu dipukul dia, Pak. Kalau di depan saya anak bapak ini bapak pukul, saya penjarakan bapak. Kalau di depan saya bapak pukul anak ini, saya penjarakan bapak. Jangan coba-coba, saya bilang. Jangan coba-coba dengan saya. Kalau nanti mau bapak pukul di rumah, jangan di depan saya. Saya nggak pernah mukul anak bapak, Pak. Karena memang juga nggak Tuhan izin, bapak memang Tuhan izinkan untuk memukul anak bapak, tetapi bukan seperti ini caranya. Dan pada akhirnya dia tidak menahan diri, tidak memukul. Jadi saya bilang, tidak ada kebencian saya kepada anak bapak ini. Tidak ada. Saya sangat mengasihi dia. Saya ingin dia bertemu dengan Yesus dengan harapan supaya dia bisa bertemu dengan Yesus. Dan anak itu kalau ketemu, sebelum dia kemana dia nggak tahu. Kalau dia ketemu dengan saya itu, dia kejar saya, dia cium tangan saya. Karena saya tidak ada niat untuk apa membuat dia. Ada beberapa anak bermasalah dari Kalimantan, dari Sumatera Utara, tapi semuanya menjadi baik, ya. Semuanya menjadi baik. Yang polisi baru-baru ini datang kemari dan ya begitu baiklah. Kalau dia apa di sana itu makan, dia selalu ingat kemari untuk membelikan gurunya. Dia tidak pernah panggil saya Pak Gembala, Pak Pendeta, dia Pak Guru. Istri saya juga ibu guru, jadi nggak pernah dia panggil Pak Pendeta, dia hanya panggil Pak Guru. Jadi selalu waspada, dan anak ini pada akhirnya bisa bangkit, bahkan bisa menyekolahkan dua adiknya, dia menjadi polisi sekarang, dan saya tetap arahkan dia untuk sekolah, dan mungkin tidak akan berapa lama lagi dia akan berakhir pendidikan dari sarjana hukum. Karena saya bilang kalau kamu mau melihat di Jalan Karim Mulyum Cemerlang, tidak ada di lain, sekolah. Nah, adiknya dua-dua bekerja, itu lahir dari sebuah penderitaan yang sangat panjang. Jadi dari kelahiran dari penderitaan yang panjang itu membuat dia berhati-hati. Dan ketika saya mengingatkan dia, kamu tidak akan pernah menang melawan Allah, terkecuali kamu berbalik menyerahkan diri supaya Tuhan berikan kau kekuatan untuk melewati hari-hari susah, hari-hari kepedihan hati, hari-hari di mana engkau mungkin gak tahan lagi. Serahkan semua pada Tuhan. Dan kalau engkau bersahabat dengan Tuhan, saya katakan kepada dia, kau akan selamat, kau akan ditolong oleh Tuhan. Tapi kalau engkau bersebelahan dengan Tuhan, nangis dia. Karena biasanya kalau orang sudah terlalu, saya biasanya panggil dia empat mata. Ya, saya bilang, ada apa, bisa saya tahu apa masalahmu sehingga kamu berbuat begini, dan banyaklah ya, sampai pada akhirnya ada pengakuan dari dia. Dan tidak satu dua murid saya yang saya perbuat demikian. Kalau sudah kelewat batas, kalau saya sudah datang ke rumah, ya kalau karena sekolah dia mungkin malu, saya datang suruh ke rumah dan dia datang kemari. Dan ya, jangan pikir kamu datang ke rumah ini saya mau minta uangmu, saya bilang. Nggak pernah itu, nggak akan pernah itu, saya bilang. Justru kau makan, minum, supaya kita bisa hati ke hati ngomong. Jadi selalu di atas sana, di lantai 2, itu saya bawa anak-anak kalau mereka mengalami masalah. Karena saya akan percaya bahwa mereka bisa bangkit dari keterpurukan mereka. Jadi itu perlu kita berjaga-jaga. Yang kedua, kata firman Allah, stand fast in the faith. Berdiri teguh di dalam iman. Anda bisa melihat bagaimana ketika sebuah kehidupan diberikan kesempatan kehidupan baru bagi Sadrak, Mesak, Abednego, karena dia dilaporkan tidak mau menyembah patung buatan Raja, karena semua manusia yang ada di pemerintahan Raja Nebukadnezar harus menyembah patung itu setelah mendengar bunyi-bunyian musik, kecapi, repana dan lain sebagainya, harus sujud menyembah. Tetapi ketiga orang ini tidak sujud menyembah. Saya sempat tanya ini sama guru saya, di mana si
Siapa itu? Si Daniel pada waktu itu. Saya sempat tanya di mana Daniel pada saat itu. Karena ini di bawah pemerintahan. Daniel itu di mana? Tapi di pasal sebelumnya kan dikatakan dia ada di istana raja kan gitu ya. Karena raja sudah mendapatkan. Seharusnya kan yang menjadi pejabat tinggi itu kan si Daniel. Si Daniel. Tapi Daniel menyerahkannya kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya. Saya di dalam saja tuanku. Ya, jadi saya sebagai pemimpin di orang-orang berhikmat untuk apa hal-hal yang Pak Paduka Raja dianggap baik, Raja terima, jadi dia di istana. Tapi pada waktu itu, apakah Raja tidak memaksakan? Saya pikir tidak, karena apa? Dia sudah menikmati sebagai kebaikan yang dianggap. Kalau saya sih, tapi guru saya enggak bisa menjawab. Di mana dia pada waktu itu? Ada orang guru saya bilang, oh dia sedang apa? Dia sedang diutus, ya gitu. Tapi kan faktanya nggak ada, ya. Di mana dia diutuskan, faktanya tidak ada. Nah, saya mau katakan begini, bahwa ketika mereka diberikan kesempatan untuk menerima hidup mereka, tapi mereka justru buang hidup mereka karena ya sambil amarah yang begitu meledak-ledak. Kamu nggak mau menyembah patung tuanku raja, patung yang kubuat ini ya? Lalu siapa kamu ini? Kok merasa hebat sekali kamu? Memangnya Tuhanmu itu sudah cukup hebat? Dewa mana yang nggak mampu menyelamatkan engkau dari tanganku? Jadi, kuberikan kesempatan bagimu supaya engkau setelah mendengar bunyi-bunyian ini, bunyi-bunyi musik-musik ini, kamu sujud menyembah dan akan tetap memberikan posisimu. 3 orang ini menjawab, ketahuilah tuanku raja. Ketahuilah tuanku raja, sekalipun Tuhan yang kami sembah itu tidak sanggup menolong kami, kami sekali-kali tidak akan menyembah patung buatanku raja. Wah, marahnya raja itu sangat luar biasa. Panaskan dapur api 7 kali. Dan kemudian masukkan orang yang dalam keadaan terikat ke dapur api. Bayangin, dalam keadaan terikat dimasukkan ke dapur api. Dan yang mengangkat mati, yang diangkat berjalan-jalan di dapur api. Tuhan anugerahkan bagi Raja Nebukadnezar melihat ke dalam dapur api. Yang lainnya bisa melihat. Loh, bukankah 3 kita masukkan tadi? Iya tuanku raja, memang 3. Kan kita ikat. Iya, memang kita ikat. Saya lihat itu jalan-jalan mereka. Jalan-jalan mereka 3 itu. Tapi saya melihat satu orang lagi seperti malaikat rupanya. Wah, keluar kalian, keluar. Saya keluar katanya. Saya sampai ini keluar. Keluarlah mereka. Gemparlah. Karena apa? Tidak sedikit bau api pun mereka rasakan. Dan saya tahu menurut tradisi dewa api yang paling dijagokan di Ur-Kasdim pada waktu itu kalah terhadap Allah Israel. Itu sebabnya saya baca dulu. Ini saya baca dulu dalam Daniel 3. Saya juga perlu, soalnya saya kurang apa dia. Oh, ini Alkitab versi Katolik ini ya. Jadi semua lengkap. Daniel 3 ayat 28 sampai 29. Salah seorang membacakannya. Daniel 3 ayat 28 sampai 29. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan telah melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya.
dan melanggar tentang raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Iya. Kita sedikit mengarah kepada kasus penghinaan. Jadi sudah lama ya, ini titah itu dimulai dari Raja Nebukadnezar. Jadi Anda bisa bayangkan, tetapi Allah yang Daniel sembah itu betul-betul telah mempertunjukkan kehebatannya. Bukan manusia yang membela, bukan orang yang membela, bukan raja yang membela, bukan. Tapi karena memang Allah Daniel, Allah Sadrak, Mesak, Abednego telah membuktikan diri. Dia Allah yang perkasa. Bayangkan orang diselamatkan dari dapur api. Sementara itu dewa yang paling mereka agungkan takluk kepada dewanya, Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego. Itu sebabnya saat Nebukadnezar memberikan arahan supaya siapa saja yang menentang, menghina, wah, itu akan dipenggal-penggal. Anda bisa bayangkan dipenggal-penggal. Tapi untungnya Allah kita itu nggak pernah memerintahkan supaya memenggal-menggal manusia, supaya memotong manusia, supaya menghukum manusia. Malah jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tidak pernah Allah mengajari kita untuk lapor melapor. Ya, saya berdoa kepada pendeta Gilbert supaya dia tetap kuat dalam menghadapi, ya, padahal dia sudah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya, baik itu melalui wakil presiden, mantan wakil presiden Yusuf, baik itu melalui MUI dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada kita, keadilan di negeri ini memang sedang terobek-robek. Kita lihat banyaknya penghinaan yang dilakukan kepada kita, kepada orang-orang percaya, kepada Tuhan. Tapi karena kita memang tidak diajar untuk membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Semoga itu menjadi bagian hidup kita. Dan biarkan dia yang membuktikan dirinya bahwa dia Allah yang patut disembah. Biarkan dia Tuhan yang patut membela namanya, bukan manusia. Ada orang mungkin suka dia pendeta itu dipenjarakan, ya. Ada orang mungkin nggak suka kepada pendeta Pak Gilbert Lumendang, mungkin saja. Tetapi Alkitab katakan jatuh bangunnya dia itu, kalau iman orang percaya itu urusannya Tuhan, bukan urusan manusia. Tetapi memang negara kita negara hukum. Siapapun tidak ada yang kebal terhadap hukum. Dan doa saya, biar kekuatan Tuhan menyertai pendeta Gilbert Lumendang. Tetap sabar, tetap setia, tetap tekun di dalam doa. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan pasti datang. Jadi penting berdiri. Iman timbul dari pendengaran firman Allah. Jadi baca firman itu berulang supaya iman kita timbul. Kita tahu bagaimana mereka orang-orang yang setia. Saya katakan satu lagi, Daniel, bagaimana Daniel menghadapi orang-orang yang iri, sirik, dengki. Bayangkan, satu orang lawan 120 menteri wakil raja itu. Lalu kemudian 2 orang pejabat tinggi bersatu padu untuk memenjarakan
untuk menghukum masuk ke dalam lubang singa dengan alasan bahwa supaya yang hanya dipuja hanyalah Darius, dan itu diterima oleh Darius, namanya manusia ya. Kami telah sepakat bahwa siapapun yang memberikan persembahan pada yang lain, yang kalau bukan kepada tuanku, maka dia akan dihukum. Maka raja pun asisi tanda tangan, dan kemudian karena dia bilang kami semua, padahal Sadrak, si Daniel itu nggak terlibat di situ dalam kasus itu. Dan ketika dia mengetahui bahwa ini konspirasi tingkat tinggi, dan mereka Darius mencoba untuk meminta atau menangguhkan perintah ini supaya jangan masuk ke dalam lubang singa. Tapi Daniel juga tidak bilang apa-apa kepada raja. Aku nggak bersalah raja, aku nggak. Tapi karena sudah 120 menteri, 2 pejabat tinggi negara, mereka sedang berkonspirasi untuk menjatuhkan Daniel. Dan kalau Daniel tidak dijatuhkan, maka raja yang akan mereka jatuhkan. Karena dia bilang tidak ada seorang hukum yang bisa melawan apa yang sudah dibuat, termasuk oleh raja sendiri. Wah, dibalik yang seperti itu ya, sudah mau apa malam, akhirnya dia dieksekusi dan kemudian dimasukkan dalam penjara. Kiranya Allah yang kau sembah itu lah yang akan menolong engkau. Dia tahu bahwa Daniel ini, karena apa? Daniel itu sudah mau dipromosikan menjadi orang nomor 1 setelah raja. Dan itu mereka ketahui itu akan membahayakan posisi mereka. Tidak lagi bisa korup nantinya. Tidak lagi bisa pesta pora menurut mereka, mengambil uang negara sebanyak-banyaknya dari rakyat. Dan itu membahayakan mereka. Dan itu sebabnya mereka buat konspirasi. Dan Alkitab mengatakan Daniel bukannya dicari salahnya dalam hal pekerjaan, tapi sedikit pun tidak ada cacatnya. Satu pun tidak ada. Terkecuali mereka lihat, oh hanya dalam kepercayaannya saja dia bisa dicerat. Lainnya nggak ada. Semua bersih. Dan Anda tahu apa yang terjadi setelah itu. Dan kemudian akhirnya raja memasukkan dan memateraikan. Dia tidak makan semalam-malaman dan tidak mau juga dilayani oleh lain-lainnya. Dia teringat merasa bersalah kepada Daniel yang sudah dimasukkan ke dalam lubang singa. Dan dia berdoa kepada, saya nggak tahu apakah dia berdoa kepada Allah Daniel pada waktu itu, tapi saya percaya kepada Allah Daniel dia berdoa. Oh Allah Daniel, tolonglah Daniel itu. Aku yang salah, bukan Daniel yang salah. Itu karena mereka semua, jadi aku merasa sombong dan merasa aku yang paling hebat supaya aku dipuja. Bukan Daniel yang salah, aku yang salah. Selamatkanlah dia. Pagi-pagi sekali dia datang ke lubang singa ini dengan suara riri, dia berkata, Daniel, Daniel, Daniel. Ya Tuanku Raja. Ya. Apakah engkau masih? Ya, belum. Apakah engkau masih? Ya Tuanku Raja, aku masih hidup. Ternyata aku tidak bersalah baik terhadap raja maupun terhadap Tuhan. Sehingga malaikat Tuhan dikirim untuk mengatupkan mulut singa ini. Pegawai Arab, apa yang semua suruh. Angkat dia, mereka angkat. Diangkatlah dia, dilihat tidak ada bekas cakaran, tidak ada apa. Akhirnya 120 menteri, 2 pejabat tinggi negara itu dan anak dan keluarganya dimasukkan. Alkitab katakan belum sampai ke tanah mereka sudah dicari-cari. Anda bisa bayangkan itu berapa banyak singa yang ada di situ. Saya sering sedikit berkata bahwa mereka itu malam itu berbincang-bincang dengan Daniel, dan Daniel bilang begini, malaikat Tuhan mengatakan kepada ini singa-singa, kamu mau makan pesta besar? Iya. Jangan kau makan Daniel ini. Tunggu beberapa jam lagi ya. Nanti kamu akan makan. Nanti makan besar kamu
sampai kenyang, sampai kamu berlebihan. Ya. Tenang saja. Tapi Daniel jangan kau kotak-katik. Ya. Dan betul akhirnya dia dikeluarkan dan kemudian sesudah apa mereka dia masukkan. Kenapa? Karena mereka memiliki iman. Baik Sadrak, Mesakh, Abednego dan Daniel, mereka memiliki iman yang teguh kepada Allah. Mereka percaya kepada pemeliharaan Allah. Mereka hebat dalam Tuhan. Itu sebabnya mereka mengalami kenikmatan. Jadi dalam hidup ini supaya kita bisa melewati keinginan daging, mengalahkan setan, mengalahkan iman yang mengalahkan setan, iman yang mengalahkan dunia, iman yang mengalahkan hawa nafsu, iman mengalahkan segala perbuatan-perbuatan yang ingin mencelakakan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersikaplah sebagai orang dewasa. Jadi behave maturely, berlaku seperti orang dewasa. Orang dewasa itu kan gak cengeng. Orang dewasa itu mengambil tanggung jawab. Jadi kita sebagai orang-orang dewasa dalam Tuhan, kita harus mengambil tanggung jawab itu. Orang dewasa itu makanan-makanan keras ya, dan gambaran itu adalah dewasa di dalam Kristus. Maka dia akan melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan dan melakukan apa yang terbaik, mengeluarkan yang terbaik untuk dilakukan setiap waktu dalam hidupnya. Jadi yang kelima kata firman Allah, tetap kuat. Ya. Jadi beberapa waktu kan saya pernah bercerita soal bagaimana supaya tetap kuat dalam Tuhan. Dari cerita dari Daniel, dia orang yang takut akan Tuhan, dia punya karakter Tuhan, dia melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, dan dia seorang pendoa, ya, bukan hanya berdoa tetapi dia firman Allah, dan dia juga adalah orang yang percaya kepada Allah. Dan dia betul-betul mengalami proses, tapi dia tetap kuat, tetap tangguh dalam imannya. Dan itu tidak akan kita bisa lewati tanpa takut Tuhan. Adalah karakter Tuhan dalam hidup. Karakter itu saya ingatkan bahwa seringkali saya katakan karakter itu adalah perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam sehari-hari, ya, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi habit kita. Kalau positif maka nilainya positif, kalau negatif yang kita lakukan maka nilainya negatif. Nah, kalau dikatakan karakter ilahi berarti perbuatan, serangkaian perbuatan ilahi yang terus-menerus dilakukan oleh Daniel sepanjang umur hidupnya. Itu yang menghasilkan dia memiliki karakter ilahi. Dan ketika kita sebagai manusia-manusia Kristus, mari kita lahirkan karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, ya, pengendalian diri dan lain sebagainya. Kita harus miliki itu. Lalu yang terakhir adalah lakukan segala sesuatu dengan kasih. Do all things with kindness and love. Jadi lakukan segala sesuatu dengan kasih dan dengan kasih dan kebaikan. Kalau kita melakukan dengan kasih dan kebaikan Tuhan, saya yakin dan percaya arahan dari Paulus kepada jemaat di Korintus ini, 1 Korintus ini, jemaat di Korintus ini, khususnya pasal 1. Tadi saya sudah katakan bagaimana orang-orang berbuat, ya, hidup mempertahankan iman mereka dan melakukan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang bermental bobrok, bermental rusak. Nah, dan kita sebagai orang percaya dikatakan kita bisa hidup sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Paulus ini kalau betul-betul kita pegang kepada Yesus. Kalau kita betul-betul melakukan apa yang dikatakan, berjaga-jaga, kata firman Allah, dan juga iman yang teguh, dewasa, dan kemudian melakukan penuh dengan kasih, dan satu lagi tadi apa itu? Lupa saya itu. Yang satu tetap kuat. Jadi satu dengan yang lain saling mempengaruhi, dan semoga kita sebagai orang-orang percaya kita hidup sebagaimana yang diharapkan oleh
Paulus, dan itu juga harapan dari Tuhan bagi kita, supaya apa? Kita tidak sama dengan dunia ini, tapi kita berbeda dengan dunia ini. Dunia ini tidak menguasai kita, tetapi kita semua ini yang mengalahkan dunia ini. Kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tapi hawa nafsu berada di bawah kendali kita. Kita tidak di dalam kuasa keangkuhan, tetapi keangkuhan di bawah kendali kita. Semua hal ya yang tidak menyenangkan hati Allah itu kita letakkan di bawah kaki Tuhan, dan kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan kepada kita, supaya hidup kita hidup yang menyenangkan hati Allah sepanjang kehidupan kita. Semoga kita bukanlah orang-orang yang mencemarkan diri seperti jemaat di Korintus, beberapa jemaat di Korintus, tapi betul-betul melawan seluruh ajaran-ajaran yang tidak sehat itu dengan menunjukkan diri sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, di mana kita menjadi waspada senantiasa, karena dengan waspada kita dapat menjaga diri kita. Dan juga Alkitab katakan bahwa berdiri dengan iman yang teguh, dewasa, dan jadilah kuat, dan lakukan segala sesuatu dengan kasih. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan ini, ketika Tuhan mengatakan kepada kita, ketika kita bertemu, sabarlah, hai engkau hambaku yang setia. Dua perkataan yang sering saya dapatkan dari Tuhan adalah, yang pertama adalah dia hidup benar di masa generasinya, gitu ya. Yang kedua, jadi kita di bumi ini juga dipuji, maksud saya gitu loh, dipuji oleh Tuhan, bukan dipuji oleh manusia. Lalu yang kedua, setelah kita nanti sampai di bersama dengan dia, sabarlah hai hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhan. Wow, mantap. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang melakukan apa yang diinstruksikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, dan kita juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunduk kepala, dan saya undang kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang senantiasa menyatakan kasih-Mu kepada kami. Tuhan Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang menyatakan segala kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Dan biarkan kami dapat melakukan final instruction ini, arahan terakhir dari Paulus kepada jemaat di Korintus, dan biar 1 Korintus, Tuhan Bapa di surga, karena itu kami juga bermohon kepada supaya kekuatan yang sama yang Tuhan berikan kepada mereka-mereka yang lulus untuk itu, dan Engkau juga melakukan yang sama bagi kami, sehingga kami juga melakukan hal yang diminta oleh Paulus itu, karena itu adalah firman-Mu, dan kami tidak ingin keluar dari ajaran-Mu, keluar dari kehendak-Mu apa di surga, tapi kami mau melakukan. Dan biarlah kami mencintai firman-Mu dengan sungguh-sungguh, perkatakan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman, berkati kami semuanya, dan juga yang di luar sana Bapa di surga. Dan kami juga berdoa kalau ada yang sakit, kami mau berdoa, dan Tuhan Engkau yang akan menolong mereka. Kalau Engkau dalam keadaan sakit apapun, baik yang ada di luar sana, saya mau katakan hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan engkau. Kalaupun dokter mengatakan tidak mungkin, tetapi Tuhan tidak pernah menyerah. Selama engkau percaya kepada dua tiga orang sepakat meminta kepada Allah, maka dia akan sembuh. Saya sudah pastikan bahwa saya adalah orang-orang yang suka orang dalam keadaan sehat. Saya tidak menginginkan orang-orang dalam keadaan sakit. Dan karena saya tahu bahwa firman Allah lah yang menyatakan itu, sehingga apa yang dikatakan usir setan-setan dan lenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan, dan itu hanya bagian dari perintah yang kami lakukan. Dan itu sebabnya kalau engkau percaya pada perbuatan Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang mampu membebaskan Daniel dari lubang singa, yang mampu membebaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api, karena iman mereka beriman teguh kepada Allah, karena mereka memang orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, dan mereka memiliki karakter ilahi itu. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita,
supaya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau juga Allah yang menolong setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Engkau angkat tanganmu, kalau Engkau yang membutuhkan Tuhan dalam kesembuhan, angkat tanganmu, dan yang satu tangan kiri tumpangkan di tempat yang sakit. Atau Anda di rumah sakit yang sakit sedang terbaring, Anda bisa menumpangkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, hancurkan dengan kuasa. Dan oleh bilur-bilur Tuhan mereka menjadi sembuh, oleh kuasa mereka menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada mereka, karena ketika Engkau berfirman dan Engkau katakan satu kata saja sembuh, maka mereka akan sembuh. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menyembuhkan mereka. Terima kasih Engkau mau menolong mereka. Bagi Anda yang mengalami persoalan dalam hidup ini, angkat tangan. Baik yang ada di luar sana, Tuhan adalah tabib, Tuhan adalah penolong yang sesungguhnya dalam hidup ini. Dia sudah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada mereka-mereka yang berbeban berat. Engkau yang berkata, aku menyertai mereka dalam kesesakan mereka, dan ketika mereka berseru, aku akan menjawab. Dan Engkau juga yang berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Dan Engkau juga yang mengatakan, sekalipun engkau mungkin belum menjawab doa mereka, tetapi setiap kali mereka berdoa, engkau akan menjawab. Kalaupun jawaban itu belum tiba, tetapi engkau akan menguatkan mereka, sebagaimana Mazmur 91 ayat yang ke-15 itu Bapak disebut. Dan kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan, Engkau akan menguatkan mereka melewati masa-masa sulit mereka. Karena Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagi. Legahkan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa kepada mereka, kiranya mereka dapat pertolongan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menolong mereka satu demi satu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan bagi engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, mari ikuti doa saya dan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Saya mengakui segala dosa-dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan, dan mengakuinya di hadapan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah darah anak-Mu yang kudus itu menyucikan, dan aku mengakui segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan itu. Terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih buat pujian, terima kasih buat darah-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah keselamatan dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, dan kami juga berdoa buat orang-orang muda yang mencari pekerjaan, yang usaha pekerjaan apapun dari anak-anak Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Bangsa ini kami doakan supaya tetap dalam damai Tuhan, sejahtera Tuhan. Dan pada tanggal 22 keputusan MK kami serahkan apapun itu Tuhan. Kami berdoa supaya tidak diambil oleh orang-orang yang ingin membuat chaos di negeri ini. Apapun itu, semua bangsa bisa menerimanya. Dan kami belajar berdemokrasi dengan baik. Dan segala perjuangan telah dilakukan dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 22. Kami serahkan semuanya. Kami katakan segala pekerjaan si setan yang membuat chaos kami beritakan, keluar, hancurkan dengan kuasa. Kami butuh bangsa ini tetap damai, tetap sentosa, sehingga bangsa ini tetap bisa membangun dan menuju kepada masyarakat yang maju, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, bangsa kami diberkati, apapun profesi anak bangsa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.